Yo, lo balik lagi sama gue Richard Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian BTT sama DOT atau Polkadot gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya ya. Ini untuk Bitcoin ya. Jadi yang sedikit saya mau remind ke teman-teman sebelum kita pembahasan untuk sekarang teman-teman ya, kondisi sekarang. Ini memang ada kecenderungan hal yang sama kita akan temukan gitu teman-teman ya, sama nih pengulangan ya. Waktu itu udah saya sampaikan, cuman saya remind sedikit aja. Ketika dia drop ya, ini kita bisa perhatikan dia drop, kemudian dia up dulu, lanjut melalui drop lagi ya. Jadi ini kasusnya kurang lebih sama seperti ini drop, kemudian up, kemudian lanjut drop sampai bikin wick panjang banget, dalam banget gitu teman-teman. Kemudian dia rebound sesaat ya, kemudian sideways. Jadi masih kemungkinan besar kita akan mengalami seperti kejadian ini nih, yang perlahan-lahan harga ditekan turun baru dia breakout ke atas ya. Jadi memang ada kemungkinan kita akan seperti ini nih market untuk si Bitcoin, mungkin untuk Desember sampai Januari, kemungkinan sampai seperti inilah kurang lebihnya teman-teman. Jadi masih sangat mungkin ya kita akan melihat fluktuasi yang terjadi untuk si Bitcoin ya. Ketika dia down, kemudian dia rebound sesaat ya, kemudian mungkin perlahan-lahan akan drop sebelum melanjutkan penguatannya kembali ya teman-teman ya. Jadi memang untuk bagian topnya, resistennya itu pasti masih di sekitaran 52.000 sampai 53.000 dolar ya, di area sini nih ya. Jadi ini akan saya panjangin dulu ya di sini. Nah, untuk support atau key support yang kuat ya, bawahnya itu kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar. Memang itu adalah tahanan terkuat untuk si Bitcoin ya. Jadi ini bagian bottomnya lah istilahnya, bagian topnya di 52-53 ribu dolar ya. Jadi ini kita masih bermain di kisaran itulah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalaupun kita nggak drop sampai sedalam ini, nggak sampai 40.000 ya, potensinya di area mana sih bro ya? Kita masih sangat berpeluang untuk melihat si Bitcoin ya drop sampai kisaran 42.000 dolar, yang mana itu adalah bagian shadow ya, lower candle sebelumnya nih, waktu dia bikin wick ke bawah kemudian rebound kan teman-teman ya. Dan kemungkinan kita akan masih sideways seperti ini nih, up turun, kemudian nanti up turun lagi sampai breakout ke atas. Kurang lebih seperti itulah gambarannya teman-teman. Jadi kita akan masih berpeluang sekali untuk meretest ataupun menjumpai area ini, yaitu kisaran 42.000 dolar Bitcoin. Kalau memang kita nggak terkoreksi sedalam-dalamnya 39.000 sampai 40.000 dolar. Ini time frame daily-nya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk kondisi saat ini ya, hal yang masih cukup bagus sih dari pergerakan Bitcoin ini time frame daily. Dia ini adanya pemantulan dari MA200 nih ya. Jadi garis warna hijau ini nih teman-teman ya, itu adalah MA200-nya untuk si Bitcoin. Nah, kita bisa lihat ya, ketika dia ingin meretest di area sini ya, kemudian terjadi rebound yang cukup signifikan. Ya, ini cukup bagus lah teman-teman untuk si Bitcoin. Ya, jadi semoga nextnya ya perlahan-lahan untuk si Bitcoin ini sendiri mampu melanjutkan penguatannya, atau setidaknya dites dulu di area strong resistance terdekat, itu di kisaran 52.000 sampai 53.000 dolar. Yang kemungkinan ya dia akan struggling untuk melewati area resistance itu dan akan kembali retest di kisaran 49 sampai 50.000 dolar, baru melanjutkan penguatannya. Kalaupun retestnya di area sini tuh kuat ya, menahan lajunya si Bitcoin atau penurunannya, koreksi retest lah ya dari Bitcoin teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk Bitcoin ya. Kemudian kita lihat untuk time frame 1 jamnya ya, biar lebih jelas teman-teman ya. Nah, ini untuk 1 jamnya ya, kita melihat di sini ya, ini seperti membentuk sebuah resisten nih ya, trendline resisten ya teman-teman ya. Jadi resisten ini ya cukup rapi. Kita bisa lihat ya, di sini terreject, di sini terreject, di sini terreject, dan di sini dia udah break lalu mencoba mempertahankan posisinya nih di atas trendline resisten ini, teman-teman, dari si Bitcoinnya ya. Jadi ini bisa juga kita gambarkan sebagai triangle pattern. Ini bagian resistennya dan ini bagian supportnya nih. Tuh. Ya, jadi kurang lebih seperti ini nih, teman-teman. Jadi triangle pattern bisa juga ya untuk si Bitcoin time frame 1 jamnya atau jangka pendeknya. Ya, semoga dia mampu breakout nih, teman-teman ya. Kalau misalkan kita ukur dari sini ke sini ya, kalaupun dia mampu breakout, targetnya berapa sih, bro, gitu kan. Ini adalah support yang kita ambil ya. Sampai dari sini. Nah, ini ya, garis kuning ini pas banget ya, tepat sekali ataupun masuk di area kuning ini.
ya area strong resistance-nya itu kisaran 52 sampai 53 ribu dolar. Jadi itu masih make sense lah kalau kita lihat ya. Target breakout-nya memang pas banget nih dengan area strong resistance-nya si Bitcoin gitu ya. Kita tinggal melihat aja, semoga dia mampu mempertahankan posisinya untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau misalkan dia nggak mampu mempertahankan posisinya, dia bakal masuk lagi nih ya ke support di sini kisaran 47 ribuan dolar untuk si Bitcoin-nya. Ya, sekilas untuk Bitcoin jangka pendeknya sekilas itu teman-teman yang bisa saya bahas untuk update video kali ini ya. Kemarin saya nggak sempat update video mengenai Bitcoin. Cuman memang kemarin saya ada update untuk beberapa video ya, seperti NFT Land yang lagi IDO, kemudian ada penjelasan Oragon ya, dan juga ini ada New Order nih teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa project yang menurut saya menarik untuk kalian bisa mungkin dior lagi ataupun pertimbangin buat kalian bisa melakukan aksi beli ataupun ya baca-bacalah teman-teman ya. Ini projectnya menurut saya ketiganya ini bagus ya, kalian bisa coba kunjungin buat yang mungkin tertarik gitu teman-teman ya. Ya ini lagi IDO, dan ini gamenya udah mau keluar lah untuk si Oragon. Jadi banyak event lah dari 3 token ini. Oke, jadi itu sedikit intermezzo aja teman-teman ya. Next kita langsung aja bahas untuk BTT ya. Jadi BTT ini memang kalau misalkan saya lihat ya teman-teman ya, ini time frame daily-nya strong support atau key support terdekat ya, itu di kisaran 26 sampai kisaran 29, sekitar itulah ya. Sebelumnya kita bisa lihat ya teman-teman ya, ini saya besarin lagi ya di sini. Sebelumnya menjadi resisten, ini mungkin saya tebelin lah ya biar lebih enak lihatnya. Ini menjadi resisten 1, 2, 3 sampai akhirnya dia mampu breakout ya. Lalu di sini menjadi support kuat nih 1, 2 double bottom, kemudian dia break kenceng banget sampai kisaran 77 ya. Kemarin ini sempat drop cuman sampai 32 ya. Kemudian rebound kembali karena ada event kan BTT ya. Ada event rebound sampai 60 ya, cukup kenceng. Ya sekarang dia mencoba ya untuk mempertahankan posisinya di atas indikator EMA 21 dan 34-nya. Ya kalau misalkan dia nggak mampu mempertahankan posisinya, dia bakalan retest lagi di sini di area 32 dan terdalamnya terkuatnya itu balik ke sekitar 26 sampai 29 untuk si BTT. Semoga saja dia mampu mempertahankan posisinya di sini. Ya minimal ataupun kalaupun terkoreksi cukup dalamnya ke kisaran 26 sampai 29 untuk si BTT. Tapi kalau cuma sampai dia ngetes ke 32 33 doang ya lebih bagus lagi gitu kan teman-teman ya. Jadi ini untuk si BTT ya, kalau misalkan kalian ya, ataupun ya saya juga mau lihat lah ya, kalau memang ini menjadi bottomingnya ini ya, disclaimer, kalau memang ini menjadi bottomingnya ya teman-teman ya, kita tarik Fibo dari swing high ya, saya ambil dari sini 72 ke swing low di sini ya, swing low-nya saya ambil di 32. Oke ya, di sini cukup kelihatan jelas ya teman-teman ya, dia ini ya, waktu dia bikin swing low yang saya ambil di kisaran 32 ini sudah masuk extreme oversold. Ya, kemudian dia rebound ya, kemudian terreject di retracement 0,6 ini atau sekitaran 57. Sekarang ini lagi berusaha mempertahankan posisinya di atas retracement 0,382 atau sekitaran 47 ya. Lagi berusaha mempertahankan posisinya di atas itu, juga ada EMA 21 dan 34-nya ya. Ini daily loh teman-teman ya. Nah, next target atau next resistance ya jangka pendek untuk si BTT ya. Kalau support terdekat kan di 47, kemudian di 42 dan di swing low-nya di 32 ya. Dan key supportnya di kisaran 26 sampai 29. Nah, kalau next resistance-nya ya itu di kisaran berapa ya? Di kisaran retracement 0,5 atau sekitaran 52, retracement 0,6 atau kisaran 57. Next lagi di retracement 0,786 atau sekitaran 63, dan di swing high yang saya ambil itu di kisaran 72 teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk BTT yang nanyain ya. Jadi untuk si BTT sendiri nggak terlalu banyak melakukan gebrakan baru gitu ya. Cuman memang yang saya harapkan dari BTT ini lebih dikembangin lagi ataupun memberikan sesuatu yang baru. Ya, next projectnya itu sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh ya, entahlah itu apa. Cuman itu adalah ya memang tugasnya dari si developer, si BTT ini sendiri. Ya biar orang-orang lebih tertarik lagi untuk mengalokasi dananya ataupun menginvestasikan dananya di BTT ini sendiri atau BitTorrent teman-teman. Jadi itu sih harapannya ya. Oke teman-teman, jadi itu sekilas untuk BTT ya. Jadi kalaupun nanti dia mampu rally kembali ya, tantangannya apa nih? Ya pasti tantangannya sebelum dia bikin new ATH ya, dia harus ngebreak dulu ataupun ngelewatin ya di ATH sebelumnya di kisaran 192 ini. Karena ya menurut saya banyak banget lah masih yang nyangkut ya di kisaran 138, 150. Ya saya nggak tahu sih apakah ada yang nyangkut di 180, 190. Coba komen teman-teman ya. Apakah ada? Saya penasaran juga sih ya. Dan apa alasan kalian kenapa kalian nggak cut loss ya? Mungkin waktu
di 190 ya, kalian pas lihat drop sampai 140, apakah kalian kenapa nggak mau cut loss ya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya pendapat kalian, saya pengen baca-baca juga. Oke, jadi ini sekelas untuk BTT. Next saya mau bahas untuk DOT atau Polkadot ya. Jadi ini juga banyak banget yang nanyain ya. Di ini saya ada menarik 1 2 3 4 garis support ya. Ya, teman-teman, untuk si DOT atau Polkadot time frame daily. Oke, ya. Kita lihat untuk jangka sekarangnya aja. Ya, terakhir ya, kita bisa lihat nih. Ya, di low yang terakhir sebelum dia up ya, atau bikin new ATH itu di kisaran 379.000. Sedangkan ya RSI-nya teman-teman ya di area sini. Oke, ini saya perbesar aja ya biar lebih jelas, di area sini teman-teman RSI-nya. Kemudian ketika dia drop di area yang sama ya, ataupun di area lower sebelumnya sebelum dia create yang namanya new ATH ya teman-teman ya, di sini new ATH di ya. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat RSI-nya sudah masuk extreme oversold nih di bawah 30 ya. Lalu coba saya cari-cari di sini ya. Dia ini masuk di hidden continuous divergence ya, dan masuk area bullish divergence nih. Ya, kelas B, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa kelasnya ya. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya, bagian bawahnya dari price action-nya itu flat. Kemudian ya, teman-teman, untuk RSI atau indikatornya ya, dia membentuk lower low di sini. Ini low, kemudian lower low. Oke, teman-teman, jadi memang itu ada indikasi untuk yang namanya bullish divergence untuk si DOT atau Polkadot ini ya. Jadi memang ada kemungkinan kita akan melihat ya untuk si DOT atau Polkadot ini bisa rebound teman-teman. Ya, bisa rebound seperti ini udah drop, kemudian dia bisa melanjutkan penguatannya, bisa rebound kurang lebih seperti itu. Ya, harapannya kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau ya bullish divergence ini tidak bekerja ataupun ya dengan baik lah di DOT atau Polkadot ini, ya potensinya dia akan drop kemana teman-teman ya. Jadi sama seperti di sini kita bisa lihat ya, kasusnya waktu dia drop cukup signifikan, kemudian dia sideways terlebih dahulu, kemudian dia lanjut drop sebelum melanjutkan penguatannya. Jadi kemungkinan yang sama akan kita lihat ya, ketika dia drop, dia mempertahankan posisinya di sini sideways, kemudian dia drop sekali lagi baru melanjutkan penguatannya. Ya, jadi kemungkinan hal ini akan bisa kita lihat untuk si Polkadot ya atau DOT kalau memang ya si bullish divergence-nya ini tidak berjalan dengan baik. Ya, mungkin marketnya nggak mendukung ya, apalagi nanti ada tapering dan lain sebagainya gitu lah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk skenario terburuknya. Nah, kalau drop lebih dalam itu ke kisaran berapa? Ke kisaran 274 ribuan, sekitar itu teman-teman ya. Kenapa di kisaran itu? Kalau misalkan saya lihat ya, sebelumnya ya ini menjadi area nih. Dia create base. Di sini juga menjadi support juga nih, teman-teman. Ya, jadi next target lagi ya, support yang sangat mungkin untuk di testing oleh si DOT atau Polkadot ini yaitu di area sini nih. Di kisaran 274 ribuan sekian, sekitar itu ya. Ya, teman-teman ya. Kalau ini disclaimer sekali lagi ya teman-teman, kalau memang si bullish divergence ini tidak bekerja dengan baik, ya harapannya kan kalau bullish divergence bekerja dengan baik dia melanjutkan kenaikan seperti ini gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia tidak bekerja dengan baik ya, kita akan melihat Polkadot ini seperti ini ya, sebelum melanjutkan kenaikannya lagi ya. Jadi dia akan testing lagi di support yang lebih bawahnya lagi, yaitu di kisaran sini ya teman-teman ya, untuk si DOT atau Polkadot. Jadi itu beberapa kemungkinan yang mungkin kita akan lihat untuk si DOT ini. Kalau memang si bullish divergence ini bekerja dengan baik ya, kita harus melihat si DOT atau Polkadot ini dari time frame daily-nya dia akan soon on later ya teman-teman ya, akan meretest di MA 21 dan 34-nya ini. Ya, garis warna merah ataupun warna biru. Jadi dia akan sesegera mungkin, semoga dia akan testing dulu, mungkin akan sideways sebelum melanjutkan penguatannya. Ya, kalau memang bekerja dengan baik loh si bullish divergence. Tapi kalau misalkan dia tidak bekerja dengan baik, dia belum nyampe testing ataupun sideways berhasil close di atasnya, belum nyampe situ, dia cuma testing sedikit langsung terprosok lagi ya, testing terprosok lagi. Nah, nyentuh di ataupun testing di support bawahnya lagi. Ya, teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini nih. Ya, ketika dia drop up, dia testing nggak kuat, testing lagi nggak kuat dan terprosok lebih dalam lagi, teman-teman, sebelum melanjutkan penguatannya, gitu ya. Jadi itu sekilas untuk DOT atau Polkadot ya. Yang kita bisa lihat juga ini sudah dead cross ya. Untuk MA 21 dan 34-nya sama seperti di sini nih. Ketika dead cross nih. Ya, teman-teman ya. Jadi memang kita belum melihat dia testing terlebih dahulu. Kita harus lihat dulu dia testing ya, teman-teman, baru kita bisa mendapatkan konfirmasi apakah si DOT atau Polkadot ini siap untuk up kembali ya, atau bahkan testing di
ATH atau New ATH sebelumnya di kisaran 778.000 ya. Kalaupun dia nggak mampu testing di atas, ya berhasil testing kemudian close di atas si MA21 dan 34 ini, dia akan terposok lebih dalam seperti yang tadi saya infokan. Dia akan bisa seperti ini. Dia akan bisa seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan ketika dia testing dia berhasil close ataupun sideways di atasnya MA21 dan 34 ini tuh ya, berhasil di atasnya, kemungkinan dia akan melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi memang ketika dia testing itu istilahnya salah satu sign juga untuk kita melihat untuk si DOT ini apakah dia siap ya untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Oke, kita bisa lihat berarti koreksinya sudah cukup dan dia siap untuk melanjutkan pumpnya kembali. Tapi kalau dia waktu testingnya nggak kuat ya, kita akan melihat untuk si DOT ini akan struggling dan mungkin terkoreksi ke support bawahnya lagi teman-teman ya. Jadi memang ini beberapa saya lihat dari price actionnya ya teman-teman ya, itu di kisaran 274 ribuan, next lagi bawahnya di kisaran di kisaran 212 ribu, dan di low-nya ini ya teman-teman ya, di sini waktu crash kemarin itu ya, itu di kisaran 150 ribuan sekian ya. Jadi ini adalah beberapa area support ya untuk si Polkadot. Kalau memang dia ketika dia up ya, testing nggak kuat, dia berpotensi untuk meretest di antara beberapa area support ini. Tapi untuk good newsnya, skenario terbaiknya ya dia udah testing, dia kuat di sini, testing close di atas MA21 dan 34 ini ya, kemudian melanjutkan penguatannya ya. Cuman memang saya lebih menyarankan lebih baik sabar aja menunggu ketika dia testing kuat atau enggak, baru kita bisa melakukan transaksi kembali ataupun open posisi dan lain sebagainya. Tapi balik lagi teman-teman, kalian bisa dior lagi biar lebih mantap lagi, karena keputusan kalian tetap di tangan kalian mau beli mau sell ya, entah di koin BTT, di koin Polkadot ataupun di Bitcoin ini sendiri. Ya itu aja sekilas teman-teman ya. Kita masih menunggu juga nanti sekitar tanggal 15 Desember ini ya, rapat dari federal ya, entah nanti akan bagus atau tidak hasilnya, kita masih sama-sama menunggu dan saya pribadi masih menunggu. Dan kalian bisa request lagi next mungkin pengen dibahas ataupun dianalisa koin apa. Ya itu aja dari saya, happy weekend dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.